Serangan Jerman ke Uni Soviet pada 22 Juni 1941 benar-benar mengejutkan Stalin dan tentara merahnya. Walaupun Soviet unggul dalam hal jumlah tentara, ketidaksiapan sekaligus kekagetan mereka pada serangan kilat Jerman yang mendadak membuat Soviet harus mundur. Jika tidak, maka akan terkepung dan hancur. Agar gerak maju Jerman dapat dibendung, Soviet mengerahkan semua kekuatan tempur yang ada, serta mengeluarkan perintah-perintah yang keras dan terbilang sadis. Salah satu perintah yang dikeluarkan Stalin adalah Perintah Nomor 270 di bulan Agustus 1941. Isi dari perintah itu adalah menyerukan agar tentara merah memberikan perlawanan semaksimal mungkin dan tak ada kata mundur. Tak hanya itu saja, perintah tersebut juga mencantumkan 3 jenderal Soviet yang dianggap pengecut dengan menyerahkan diri pada Jerman. Ketiganya dianggap sebagai contoh yang buruk dan dicap sebagai pengkhianat baik oleh Stalin maupun militer Soviet. Lalu, siapakah ketiga jenderal yang di blacklist oleh sang diktator melalui Perintah Nomor 270 tersebut? Yang pertama adalah Mayor Jenderal Pavel Ponedelin yang menjabat sebagai komandan tentara ke-12 saat Operasi Barbarossa dimulai. Tahun 1937, ia juga sempat dipenjara. Kuat dugaan ia menjadi salah satu korban dari kebijakan pembersihan besar Stalin dan untungnya kembali dibebaskan. Namun ia tertangkap Jerman saat awal-awal invasi. Malangnya, ia kembali ditangkap Soviet pasca perang dan divonis mati karena dianggap sebagai pengkhianat, atau lebih tepatnya karena lebih memilih menyerah pada Jerman ketimbang terus melawan sampai mati. Yang kedua adalah Mayor Jenderal Nikolai Kirillov yang menjabat sebagai Komandan Korps Senapan ke-12 Soviet saat tertangkap Jerman pada awal Agustus 1941. Sama seperti rekan lainnya yaitu Ponedelin, Kirillov dihukum mati pada tahun 1950 setelah beberapa tahun mendekam di penjara dengan tuduhan yang sama, yaitu dianggap sebagai pengkhianat. Dan yang terakhir adalah Jenderal Bintang 3 yaitu Letnan Jenderal Vladimir Yakovlevich Kachalov. Sebelum invasi Jerman ke negaranya, Kachalov menjabat sebagai Komandan Tentara ke-28. Namun, akibat informasi yang simpang siur selama perang, ia yang sebenarnya sudah tewas dalam suatu pertempuran pada awal Agustus 1941, tetapi militer Soviet menyangka ia tertangkap Jerman dan terlanjur dicap sebagai pengkhianat, dan akhirnya dihukum mati secara in absentia. Pada akhirnya, Kachalov dan kedua jenderal lainnya tadi dipulihkan nama baiknya oleh Soviet pada tahun 1953 dan 1956. Hal ini tak lepas dari upaya destalinisasi dan peninjauan kembali keputusan-keputusan yang dianggap keliru selama Perang Dunia Kedua, termasuk pemulihan nama baik ketiga jenderal ini yang dilakukan oleh penerus Stalin yaitu Nikita Sergeyevich Khrushchev. Tak hanya para jenderal dan perwira saja yang kena, serdadu biasa Soviet juga banyak yang ditangkapi oleh NKVD dan dijebloskan ke kamp kerja paksa atau gulag akibat kesalahan minor atau karena memilih menyerah pada Jerman. Mereka akhirnya dibebaskan sedikit demi sedikit. Salah satunya adalah penulis buku Gulag Archipelago yaitu Alexander Solzhenitsyn yang dikirim ke Gulag pada tahun 1942 saat masih menjadi tentara aktif karena mengkritik Stalin. Ia baru dibebaskan pada tahun 1953. Perintah nomor 270 memang kontroversial sampai sekarang. Para tentara tak bisa berharap akan diterima lagi setelah menjadi tahanan perang. Stalin sendiri pernah berucap bahwa tak ada tahanan perang dari Soviet, yang ada hanyalah para pengkhianat. Kebijakan ini menjadi semacam pisau bermata dua. Di satu sisi, serdadu Soviet yang memang pada dasarnya gigih dan ngotot dalam bertempur, kini menjadi makin sulit ditaklukkan berkat keluarnya perintah ini. Namun di sisi lain, tentara yang sudah terlanjur ditawan Jerman dan sadar bahwa karena mereka tidak mati di peperangan, mereka kemungkinan besar akan masuk penjara lagi saat nanti kembali ke negaranya, ditambah beberapa alasan lainnya yang akhirnya membuat mereka malah ikut bertempur bersama pasukan Jerman. Ya, mereka adalah pasukan pembebasan Rusia atau ROA yang dipimpin oleh mantan Jenderal Soviet
yang sempat menjadi salah satu jenderal kesayangan dari Stalin, yaitu Andrei Andreyevich Vlasov. Tentara Merah menjadi satu-satunya angkatan bersenjata di dunia yang melarang pasukannya sendiri untuk menyerah pada musuh. Pemerintahnya membuat sendiri aturan itu dan ada sanksi berat yang menanti bagi siapapun yang melanggar. Saat Winter War antara Soviet dan Finlandia pun aturan ini sudah ada. Siapapun yang menyerah pada tentara Finlandia maka akan dianggap desersi atau pengkhianat. Serdadu Soviet yang kembali sehabis menjadi tahanan perang Finlandia pun banyak yang kemudian dieksekusi mati atau dikirim ke kamp-kamp kerja paksa. Itulah salah satu dari banyak fakta tragis tentang Perang Dunia Kedua. Selalu ada sisi baik seperti kepahlawanan, nasionalisme, dan pengorbanan. Namun, sisi yang menyedihkannya pun tak kalah banyak, termasuk saat seorang pemimpin sampai menilai bahwa tentaranya yang menjadi tawanan perang musuh adalah para pengecut dan pengkhianat, sehingga mesti dihukum. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.